Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Wasis Pratama dalam Info Jatim edisi 25 Mei 2024. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, tim Yankes bergerak beri berbagai layanan kesehatan gratis warga Pulau Raas Sumeneb. PLH Gubernur Jawa Timur pimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional 2024. Inspektorat Jawa Timur bersama KPK gelar rakor dan BIMTEK pelaksanaan pedoman MCP 2024. Dari studio Diskom Info Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info sosial dan kesehatan. Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan kembali mengirim tim pelayanan kesehatan atau Yankes bergerak tahun 2024. Pelayanan kesehatan bergerak ini merupakan salah satu program Gubernur Jawa Timur sejak tahun 2019. Salah satu sasaran yang menjadi penerima program layanan kali ini ialah masyarakat Pulau Raas, Kabupaten Sumeneb, Madura. Program ini berlangsung di Puskesmas Raas selama 4 hari dari Jumat hingga Senin 17 hingga 20 Mei 2024. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan kembali mengirim tim pelayanan kesehatan atau tim Yankes bergerak tahun 2024 ini. Pelayanan kesehatan bergerak ini merupakan salah satu program Gubernur Jawa Timur sejak tahun 2019 yang bertujuan untuk mendekatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil. Kepulauan Raas di ujung wilayah Madura menjadi sasaran pelayanan kesehatan tim Yankes bergerak kali ini. Pada Jumat hingga Senin tanggal 17 sampai 20 Mei 2024, tim Yankes bergerak memberikan layanan gratis ke masyarakat di Kepulauan Raas, Kabupaten Sumeneb, yang kegiatannya berpusat di Puskesmas Kecamatan Raas. Tim Yankes bergerak yang dikirim ke Pulau Raas kali ini berjumlah 60 orang yang terdiri dari para dokter spesialis seperti spesialis mata, THT, opcin, bedah, dan anestesi. Selain itu, ada juga perawat, farmasi, dokter umum, humas, hingga tenaga pendukung lainnya. Adapun layanan yang diberikan tim Yankes bergerak terbagi menjadi 2 layanan, yakni upaya kesehatan perseorangan atau UKP dan upaya kesehatan masyarakat atau UKM. Tak hanya memberikan layanan kesehatan gratis, tim Yankes bergerak juga melancarkan sejumlah gerakan yang terfokus pada 3 lini, yakni kesehatan jiwa, kesehatan lingkungan, dan gizi masyarakat. Kami berharap semoga masyarakat Raas sama-sama berusaha untuk sadar akan kesehatan, peduli akan kesehatan. Karena kita nggak akan mampu sampai kapanpun kalau layanan difokuskan pada layanan kuratif, akan banyak biaya yang akan kita keluarkan. Ini akan lebih sedikit terhemat kalau bisa kita cegah dari hulunya. Jadi preventif dan promotifnya juga harus kita buat. Selama 4 hari, tim Yankes bergerak melayani sejumlah 563 masyarakat dengan rincian 314 pasien spesialistik yang diantaranya 128 orang tersebut dilakukan tindakan operasi, 92 pasien kesehatan tradisional, dan 148 orang sasaran UKM. Tim Yankes bergerak ini mendapat dukungan dari RSUD Dr. Sutomo, RSUD Haji Jawa Timur, RSUD Dr. Syaiful Anwar, RSUD Muhammad Nur, Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, Organisasi Profesi Kesehatan Tradisional, Dinkes Jatim, dan lintas sektor terkait. Dari Pulau Raas, Kabupaten Sumeneb, tim Info Jatim melaporkan. Sementara itu, kick-off program Aksi Iklim dan Landscape Berkelanjutan atau Cita Masa digelar di Hutan Cempaka, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan bersama Cargill di Indonesia, Yayasan Cempaka, dan USAID UWASH. Terdapat lebih dari 7.000 petani dan masyarakat lokal, termasuk perempuan yang dilibatkan dalam program ini. Kick-off program Aksi Iklim dan Lanskap Berkelanjutan atau Cita Sama digelar di Hutan Cempaka, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Bersama Cargill di Indonesia, Yayasan Cempaka, dan USAID UWASH. Sabtu 18 Mei 2024, Sekda Kabupaten Pasuruan Yuda Triwidya Sasongko menyampaikan bahwa lebih dari 7.000 petani dan masyarakat lokal termasuk perempuan yang dilibatkan dalam program ini. Tentu saja hal tersebut sangat positif dalam meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan ekonomi. Arif Susanto, Direktur Government Relation Cargill Indonesia mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk melindungi hutan dan ekosistem di Gunung Arjuno sejak beberapa tahun lalu.
Fokusnya pada konservasi hutan melalui pendekatan multipihak yang mencakup rehabilitasi hutan, pertanian regeneratif, dan pengelolaan cadangan air guna memastikan akses masyarakat terhadap air bersih. Dalam prakteknya, banyak aksi yang dilakukan, diantaranya menanam 200.000 pohon, membangun 1.000 sumur serapan, dan 5.000 biopori untuk mengembalikan fungsi cadangan air. Cita Sama merupakan kelanjutan dari kolaborasi Cargill dan Yayasan Cempaka yang telah berlangsung sejak 2016. Dari Kabupaten Pasuruan, tim Info Jatim melaporkan. Barusan itu pas lagi lomba make up ada gempa dong. Alhamdulillah gak ada korban jiwa karena kita udah dapat arahan yang jelas tentang mitigasi bencana. Kayak gini loh, Rek. Mari kita lakukan 3B. Berlutut, berlindung, dan tetap bertahan sampai gempa berhenti. Loh. Jangan ada kaca, bahaya, nanti bisa pecah. Loh, mau kemana? Nggak boleh menggunakan lift, gunakan tangga darurat. Ayo, mari kita nyata. Mas, turun banget. Gendong. Gendong awakmu, rombangmu. Dastik aman. Sekretariat jangkep. Aptika juang ke bolo. IKP siap lengkap. Bersadian lengkap. Bencana dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Tetap tenang, utamakan keselamatan diri, baru membantu orang lain. Mengamati lingkungan sekitar, serta memastikan jalur evakuasi terdekat. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya mitigasi bencana dengan menyiapkan peralatan sigap bencana seperti APAR, jalur evakuasi, dan titik kumpul. Melakukan pemeriksaan sistem keamanan secara berkala. Dan sosialisasi video tanggap darurat bencana yang disampaikan kepada seluruh staf dan tamu dinas untuk mengetahui jalur evakuasi dan lokasi titik kumpul. Semoga upaya ini menjadikan kita lebih siap siaga bencana, bersama menjaga diri dan orang-orang yang kita sayangi, demi Jawa Timur sigap dan tanggap bencana. Sobat Jatim, kita beralih ke info teknologi. Pemprov Jawa Timur berterima kasih kepada Kementerian Kominfo Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Kerajaan Inggris yang memilih kota Surabaya sebagai lokasi menjaring pelaku startup digital di bidang penyelamatan lingkungan dan teknologi pertanian. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Sherlita Ratnadewi Agustin saat membuka Digital Hub Collaboration Roadshow UK Indonesia Tech Hub X Gerakan Nasional 1000 Startup Digital bertemakan Sustainable Solutions, Nurturing Growth in Climate and Agri-Tech Startup di Surabaya.
Pemprov Jawa Timur berterima kasih kepada Kementerian Kominfo Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Kerajaan Inggris yang memilih kota Surabaya sebagai lokasi menjaring pelaku startup digital di bidang penyelamatan lingkungan dan teknologi pertanian. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sherlita Ratnadewi Agustin saat membuka Digital Hub Collaboration Roadshow UK Indonesia Tech Hub X Gerakan Nasional 1000 Startup Digital bertemakan Sustainable Solutions, Nurturing Growth in Climate and Agri-Tech Startup di Surabaya, Jumat 17 Mei 2024. Ketua Tim Pengembangan Ekosistem Startup Digital Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Sony Hendra Sudaryana mengatakan selain kota Surabaya, kota lain yang dipilih dalam program ini adalah Denpasar, Bali. Dalam program ini, di dalamnya akan diisi beragam kegiatan mulai dari kegiatan seminar umum, pengenalan program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, dan pintu gerbang utama dalam mendalami apa itu startup, serta cara membangun pola pikir kewirausahaan yang berkelanjutan bagi peserta program. Gerakan Nasional 1000 Startup Digital ini diinisiasi pada 2016 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Secara umum, Gerakan Nasional 1000 Startup Digital kini berjalan di 20 kota di Indonesia dengan 3.000 lebih penggerak dari berbagai sektor, 400 lebih mentor dari berbagai sektor, 85.000 calon startup founder, dan lebih dari 1.260 startup yang sudah dirintis. Hashtag Startup Digital merupakan upaya bahu-membahu oleh penggerak ekosistem startup digital Indonesia, hadir sebagai ruang bagi kita untuk ambil bagian menginisiasi perubahan, untuk saling terkoneksi, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Info Jatim melaporkan. Baik, kita beralih ke info kebangsaan. Sobat Jatim, pelaksana harian atau PLH Gubernur Jawa Timur Bobi Sumiarsono memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-116 di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Senin 20 Mei 2024. PLH Gubernur Jatim menyampaikan sambutan dari Menkominfo Republik Indonesia Budi Aristiadi terkait kemajuan teknologi di Indonesia. Kita simak informasinya berikut ini. Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-116 dilaksanakan di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Senin 20 Mei 2024. Upacara dipimpin oleh pelaksana harian Gubernur Jawa Timur Bobi Sumiarsono. Beliau mengajak generasi muda menguasai teknologi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Menurutnya, kemajuan teknologi telah menghampiri kehidupan sehari-hari dan menjadi peradaban hingga saat ini. Perkembangan inovasi teknologi telah mendorong perubahan kehidupan manusia secara revolusioner. Lebih lanjut, Bobi mengatakan bahwa teknologi terus tumbuh dengan kecepatan yang pesat. Seperti diketahui bersama, adopsi teknologi digital menjadi salah satu penopang dalam pertumbuhan suatu bangsa, baik dalam aspek bisnis, sosial, dan ekonomi. Acara dihibur dan dimeriahkan oleh paduan suara dan orkestra kolaborasi dari Universitas Dr. Sutomo dan Jatim Youth Orchestra. Unjuk gelar drama teatrikal sejarah berdirinya Budi Utomo, dan juga penampilan bintang tamu sinden cilik asal kota Kediri, Niken Salindri. Dari Surabaya, Tim Info Jatim melaporkan. Sementara itu, dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-116 tahun 2024, pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan upacara dan tabur bunga di Makam Pahlawan Nasional Dr. Sutomo yang terletak di Komplek Gedung Nasional Indonesia, Jalan Bukutan, Surabaya, Senin 20 Mei 2024. Kegiatan ziarah berlangsung dengan hikmat dengan serangkaian acara protokoler dengan barisan para peserta ziarah yang terdiri dari unsur pasukan gabungan TNI Polri, ASN Pemprov Jawa Timur, Tagana, Pramuka, dan Menwa. Kita simak informasinya. Dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-116 tahun 2024, pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan upacara dan tabur bunga di Makam Pahlawan Nasional Dr. Sutomo. Kegiatan berlangsung pada hari Senin 20 Mei 2024. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Asisten 1 Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Beni Sampirwanto. Diikuti Forkopimda Provinsi Jatim, Wakil Wali Kota Surabaya, Sekretaris Daerah Kota Surabaya, dan lain-lain. Kegiatan ziarah berlangsung dengan serangkaian acara protokoler dengan barisan dari unsur pasukan gabungan TNI, Polri, ASN Pemprov Jatim, Tagana, Pramuka, dan Menwa. Ziarah diawali dengan melakukan penghormatan dan mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga di monumen makam,
hingga melakukan tabur bunga. Kegiatan ini juga diramaikan dengan pameran lukisan dari para seniman. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Inspektorat bersama KPK menggelar rapat koordinasi dan bimbingan teknis pelaksanaan pedoman Monitoring Center for Prevention atau MCP tahun 2024 di ruang Hayam Buruk kantor Sekda Prof Jatim, Selasa 21 Mei 2024. Acara tersebut dibuka staf ahli Gubernur Jawa Timur bidang pemerintahan, hukum, dan politik Budi Raharjo. Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, Pemprov Jawa Timur melalui Inspektorat bersama KPK menggelar rakor dan bimbingan teknis pelaksanaan pedoman Monitoring Center for Prevention MCP tahun 2024 di ruang Hayam Buruk kantor Sekda Prof Jawa Timur, Selasa 21 Mei 2024. Staf ahli Gubernur Jawa Timur bidang pemerintahan, hukum, dan politik Budi Raharjo menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk mengambil langkah demi menciptakan sistem pemerintahan yang jujur dan bebas dari praktik korupsi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Menurutnya, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yakni Nomor 30 Tahun 2002, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pengajuan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, KPK bersama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kementerian Dalam Negeri telah membuat program MCP sebagai upaya untuk memonitor dan mengevaluasi progres pelaksanaan rencana aksi pemerintahan daerah dalam pencegahan korupsi. Budi juga menyampaikan, selain MCP, upaya monitoring lainnya yang dilakukan adalah survei penilaian integritas atau SPI yang berfungsi untuk memetakan resiko korupsi dan mengukur keberhasilan dampak yang diciptakan dari beragam upaya pemberantasan serta pencegahan korupsi. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Ya Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Wasis Pratama pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis Jatim Bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.